Halo, aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 2019, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, dan lainnya. Mungkin buat kamu yang nonton video sekarang ini pengen ada keinginan untuk financial freedom di masa depan ya, at least dengan menabung dengan cara paling efektif. Dan sebenarnya cara paling efektif untuk menabung itu adalah dengan berinvestasi daripada nabung biasa nyimpen uang gitu ya. Kenapa begitu? Kita bakal bahas di video ini. Dan dari situ mungkin ada yang kepikiran ya, kayaknya ribet banget deh, di awal aja udah bahas soal investasi dan harus mikir gitu ya. Itu wajar banget dan aku bisa paham soal beginner ya, gimana sih kesulitannya untuk belajar soal investasi. Karena investasi sendiri ada banyak banget dan luas ya cakupannya. Nah makanya kita coba bahas sekarang. Tapi sebelum bahas, kalian bisa support aku dengan klik like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Mungkin kita bisa berangkat dari kenapa sih harus berinvestasi ya. Aku juga sempat punya pertanyaan kayak gitu dulu. Padahal kalau kamu udah mendalami ilmu keuangan dan juga udah lebih kenal dengan investasi, justru inilah kunci biar kita bisa financial freedom di masa depan. Ya basically karena cakupan investasi itu luas banget ya, nggak sekedar kita nabung di saham atau reksadana. Dengan kita beli laptop ataupun beli kamera kayak gini dan dipakai untuk vlog dan dapat uang lagi, itu pun bentuk investasi kan. Nah mungkin aku bakal jawab dulu kenapa harus investasi dan kenapa investasi bisa melakukan hal magic itu. Oke, yang pertama itu adalah tentunya menghindari sifat boros. Ya kita semua tahu lah ya, kalau boros itu kan merupakan kebiasaan yang nggak baik gitu dan bisa berdampak negatif ke depannya kalau terlalu sering boros. Berarti kalau gitu, kita harus melakukan lawannya dari boros, yaitu salah, bukan hemat. Nah, menurutku lawannya dari boros itu justru menabung atau investasi itu sendiri ya. Aku pikir daripada terlalu banyak menghabiskan uang untuk barang yang sifatnya konsumtif, aku bisa alihin uang aku dengan beli sesuatu yang bisa menambah uang aku dari yang aku punya sekarang gitu. Ya contohnya misalnya kayak tadi ya, laptop, ataupun aku beli saham gitu. Yang mana intinya itu bisa menambah value di masa depan ya, dari apa yang aku udah punya sekarang. Nah selanjutnya yang kedua dari kenapa harus berinvestasi adalah untuk simpanan di masa depan. Aku sadar kalau dengan nabung biasa mungkin nggak bakal bisa mencukupi kebutuhan aku di masa depan. Kayak misalnya mungkin 5, 6, sampai 10 tahun ke depan aku bakal cicil rumah, beli mobil, tanggungan keluarga, dan lain-lain. Karena masih ada cara lain nih untuk menabung dengan lebih efektif dengan investasi tadi. Jadi aku mau prepare dari sekarang, tepatnya dari usia 19 sih kemarin. Terutama biar aku bisa melek finansial ya untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, logikanya gimana sih si investasi ini bisa menjadi simpanan di masa depan? Oke, misalnya kita kayak beli saham gitu. Dimana sekarang kita beli di harga let's say 100.000 gitu. Dan kalau kita bisa tepat milih sahamnya ya, dalam beberapa tahun ke depan itu kan ada pergerakan harganya. Ya dari situlah di masa depan kalau misalnya udah ada pergerakan harga itu, aku bisa mendapat keuntungan, bisa berupa capital gain ataupun dividen. Aku pernah bahas soal istilah-istilah saham ini di videoku sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di playlistku ya. Selanjutnya, kamu pengen gak sih digaji tanpa kerja? Ya, investasi adalah solusinya. Karena investasi terutama di saham gitu ya, bersifat pasif gitu, dimana kita nggak bekerja secara langsung kepada perusahaan yang kita miliki, tapi dari situ kita juga tetap mendapat keuntungan. Tapi peran kita di sini adalah mengawasi dan juga memantau nih saham yang kita punya. Let's say kan kita ini sebagai pemilik dari perusahaan gitu ya. Jadi kita mantau apakah kinerjanya bagus gitu, apakah kondisi-kondisi pasar memungkinkan untuk kita bisa untung. Nah, sekarang kebayangkan kenapa investasi ini bisa menguntungkan dan bisa menjadi solusi biar kita bisa financial freedom di masa depan. Makanya rugi nih menurut aku kalau misalnya kita cuma diemin uang di situ-situ aja. Tapi masalahnya, nggak semua orang itu bisa tahu cara investasi yang benar itu kayak gimana. Ada yang masih bingung nih, kita harus mulai dari mana, atau step by stepnya kayak gimana. Ya karena nggak semua orang itu belajar soal keuangan ya. Dan yang paling parah itu bisa aja kita investasi tanpa ilmu gitu. Jadi asal terjun aja. Yang mana ujung-ujungnya bisa boncos atau rugi gitu. Karena kita nggak berhati-hati dan nggak punya ilmu tentunya. Tapi tenang aja, karena aku juga pernah merasakan hal itu dan sekarang aku juga masih struggle ya, karena aku masih belajar. Terutama pas awal itu aku flashback dikit gitu ya, itu susah banget aku buat paham istilah-istilah awal karena ada banyak banget, terutama di saham tuh kayak banyak banget. Tapi gak apa-apa banget, justru dengan kita pusing itu tandanya kita ada keinginan untuk pengen belajar ya, daripada kita bodo amat dan nyerah begitu aja. Maka dari itu sekarang aku bakal coba bahas apa aja step yang bisa kita lakukan untuk memulai belajar saham atau investasi lainnya ya. Mindset yang perlu diterapkan pertama kali itu adalah belajar sebelum bertindak. Ini gak cuma bahas di saham aja, tapi di berbagai tindakan pun kita harus tahu tuh, kita punya dasar apa, tujuan kita apa, dan kita tahu betul apa yang sedang kita lakukan. Sebagai beginner, banyak hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu nih sebelum kita terjun. Misalnya kayak bagaimana sih sistem saham itu bekerja,
Terus bagaimana cara kita mendapat potensi keuntungan gitu dari situ. Ataupun bagaimana cara kita mengatur keuangan kita di saham, atau bahkan teknik-teknik yang dilakukan di saham. Ini kelihatan banyak, tapi sebenarnya nggak sesulit itu kok. Kalau misalnya kamu punya motivasi, ya kamu bakal enjoy ngejalaninnya. Ya balik lagi ke yang aku sebutin tadi ya, dalam berbagai tindakan itu kita harus punya tujuan dan kita tahu apa dasar kita gitu. Kalau misalnya kita punya niat dan juga motivasi gitu ya, pengen cuan di masa depan, ya kita pasti merelakan diri kita untuk belajar terlebih dahulu gitu, ada willingness to learn. Nah, buat aku sendiri, aku sebenarnya perjalanan buat belajar sahamnya itu cukup panjang dan banyak yang aku lewatin ya. Yang pertama itu aku belajar lewat internet dan tanya-tanya ke temen. Itu memang bisa menjawab kekepoan aku ya, soal hal yang dasar-dasar banget. Tapi menurutku itu sifatnya berantakan dan jatuhnya bolong-bolong gitu, karena itu cuma menjawab apa yang aku kepoin. Aku padahal nggak tahu struktur belajar saham yang bener tuh kayak gimana. Nah, yang kedua itu aku gabung organisasi saham di kampus aku gitu. Jadi ini lebih tertata dan lebih terstruktur ya. Aku dapat modulnya dan aku juga punya environment atau lingkungan yang mendukung gitu buat belajar saham bareng-bareng. Tapi minusnya ini bersifat eksklusif ya. Belum tentu teman-teman yang lagi nonton video ini punya kesempatan untuk bisa gabung organisasi saham gitu di kampus atau di lingkungannya. Nah, yang ketiga, aku belajar lewat ternak uang. Ini mungkin udah cukup familiar ya buat teman-teman yang lagi belajar saham nih. Nah, waktu itu kan karena aku udah belajar lewat internet, lewat teman-teman gitu, di Instagram juga aku belajar, dan juga ikut organisasi gitu. Nah, jadi saat itu aku udah ada keberanian untuk terjun langsung di saham. Nah, saat itulah aku belajar di ternak uang. Jadi aku sambil main saham, sambil belajar juga gitu. Tapi ternyata kalau aku tahu ternak uang dari awal sih, aku mending belajar di ternak uang dari awal gitu ya. Ya mungkin karena ini bisa jadi best deal gitu ya buat kita belajar, karena sifatnya ya bisa dilakukan sama siapa aja dan di mana aja gitu. Dan juga emang udah ada sistemnya ya, akademi dari ternak uang ini. Jadi kita bisa lebih terstruktur dan kita kayak diarahin aja buat belajar saham step by stepnya. Ini aku sadari setelah aku nonton video-video akademi ternak uang dan juga manfaatin fitur-fitur yang ada. Dan aku udah mulai paham nih bisnis model dari ternak uang ini. Kalau misalnya mungkin target market mereka itu adalah orang-orang yang lagi belajar saham, ya, termasuk kamu yang nonton video ini. Dan ternyata nggak cuma buat beginner, tapi aku juga bisa belajar soal finance atau investasi atau saham yang lebih intermediate ataupun bahkan advance lewat ternak uang ini. Jadi ya basically ternak uang ini merupakan platform yang nyediain konten edukasi ya buat kita belajar investasi dari basic sampai advance. Yang mana kita bakal diarahin untuk belajar lebih terstruktur gitu ya. Ya istilahnya mungkin kayak MOOC gitu, tapi ini terfokus di bidang finance. Tapi di samping MOOC-nya, ternak uang juga suka ngadain event-event bareng speaker yang keren-keren dan bisa nambah insight baru ya buat kita. Dan tentunya memperkaya pemahaman kita soal keuangan dan investasi. Tapi di samping konten belajar, ternak uang juga nyediain macam berita ataupun laporan, rekomendasi, dan lain-lain. Bahkan sampai ada community loh di ternak uang tuh biar kita bisa belajar bareng kali ya. Oh iya, kalau misalnya kalian tertarik untuk berlangganan di ternak uang, kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 10% dengan menggunakan kode Andika. Wah, lumayan banget ya ini sambil mendapat informasi di video ini sambil mendapat diskon juga. So, jangan lupa untuk masukin kode Andika ya kalau misalnya kalian berlangganan, biar kalian bisa hemat 10%. Anyway, kalau misalnya aku bahas soal ternak uang lebih jauh lagi, kalian tertarik gak ya? Kalau misalnya tertarik, mungkin boleh komentar di bawah, biar kita ulik lebih dalam soal si ternak uang ini. Oke, setelah kamu tahu step awal untuk memulai saham itu dengan belajar ya, sekarang kamu bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu menentukan goal dari yang kamu inginkan ke depannya. Apakah kamu berorientasi untuk jangka pendek atau jangka panjang, terus berapa dana yang kamu ingin keluarkan gitu, ataupun berapa target cuan yang ingin kamu dapatkan ke depannya. Nah, dari situlah setelah kamu tahu target-targetnya, ya kamu bisa melakukan tindakan lebih lanjut dengan memilih emiten yang dirasa cocok dengan kamu. Emiten ini maksudnya perusahaan yang ingin kamu beli gitu ya sahamnya. Dan gak sebatas dengan milih emiten yang kamu kenal atau cukup familiar nih dengan perusahaan ini gitu ya. Tapi kamu wajib banget untuk belajar bisnis model si perusahaan ini kayak gimana. Terus performa sejauh ini kayak gimana. Aku sendiri sih biasanya aku cek dulu ya di laporan tahunannya. Aku biasa search di Google nih, annual report dari misalnya satu perusahaan tertentu gitu. Ataupun ya tadi sih dengan ternak uang juga bisa bikin kamu lebih tahu soal emiten ini kinerjanya kayak gimana gitu, udah dibantu dari ternak uang. Oke, kesimpulannya, kamu gak perlu takut untuk belajar atau bahkan terjun ya ke dunia investasi terutama saham. Karena pada nyatanya banyak banget keuntungan yang bisa kita dapat di masa depan dari investasi ini. Tapi ini semua gak bisa dapat dengan cuma-cuma ya. Tentunya ini merupakan proses belajar, dimana di awal kamu harus belajar dulu soal ilmu-ilmu saham ataupun investasi ini. Nah, setelah merasa kamu punya ilmu yang cukup nih ya untuk terjun ke saham, kamu bisa set goals nih ke depannya mau kayak gimana, apa yang kamu targetin, dan apa yang bakal kamu lakukan ke depannya.
Dan setelah itu kamu baru deh bisa tentukan perusahaan apa aja yang ingin kamu beli sahamnya. Dan ingat, kalau misalnya kamu tertarik untuk berlangganan di Ternak Uang, jangan lupa untuk pakai kode Andika untuk mendapatkan diskon 10%. Oke, segitu aja pembahasanku soal ilmu-ilmu saham dan investasi ini ya. See you guys on the next video. Bye-bye.